Pada kesempatan ini kita akan membahas episode berikutnya tentang qawaid fiqhiyah. Pada episode yang lalu kita sudah berbicara tentang qawaid fiqhiyah al-asasiyah al-ula atau kaidah fikih dasar yang pertama. Pada episode ini kita akan melangkah kepada qawaid fiqhiyah al-asasiyah al-thaniyah yang kedua. Sebelum kita membahas tentang al-qawaid al-fiqhiyah al-thaniyah min al-qawaid al-asasiyah, kita ulangi kembali bahwa setiap ayat itu dia memiliki jawami al-kalim atau prinsip hukum umum. Setiap berbicara tentang qawaid fiqhiyah, maka kita akan selalu berbicara tentang jawami al-kalim atau prinsip hukum umum. Dari prinsip hukum umum inilah kita akan mengambil dawabit fikih atau dawabit fiqhiyah yang akan menjadi cikal bakal untuk dibentuknya qawaid fiqhiyah. Kemudian yang kedua, prinsip hukum umum ini yaitu al-ibro bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kita akan mengambil prinsip hukum umum itu dari filosofisnya atau makna kandungannya, tidak pada batasan yang berupa sebab saja. Saya ulangi lagi bahwa kita akan membahas di dalam ayat dan hadis itu jawami al-kalim, kemudian al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, melangkah kepada kaidah yang kedua yang dimaksud di atas tadi. Kaidah qawaid fiqhiyah al-asasiyah yang kedua adalah al-yakin la yuzal bisyak, bahwa keyakinan itu tidak akan hilang dengan munculnya keraguan. Apa maksud dari kaidah ini? Mari kita bahas. Kita coba dulu memahami apa yang dimaksud dengan yakin dalam konteks fikih. Jadi berbeda-beda keyakinan itu dalam konteks akidah dengan konteks fikih. Kalau dalam konteks akidah, keyakinan itu adalah iktikad, meyakini adanya Allah dengan adanya alam. Ini dalam konteks akidah. Tetapi dalam konteks fikih berbeda dengan keyakinan yang dimaksud dalam konteks akidah. Yang dikatakan yakin dalam konteks fikih adalah makana sabitan bin nazar al-dalil, sesuatu hukum yang kita ambil berdasarkan petunjuk dalil dan analisa kita. Maka inilah yang disebut dengan yakin dalam konteks fikih. Maka oleh sebab demikian, keyakinan dalam konteks fikih itu ada didasari oleh aghlabiyatu zanniyah, dugaan terkuat, itu dilandaskan atau berlandasan pada dalil dan analisa kita. Maka inilah yang disebut dengan yakin dalam konteks fikih. Kemudian apa dasar munculnya kaidah al-yakin la yuzal bisyak? Banyak ayat yang memiliki jawami al-kalim atau prinsip hukum umum yang memberikan deskripsi untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan hukum berdasarkan petunjuk atau dalil yang diberikan oleh sebuah data. Mana contoh ayatnya? Di dalam ayat Al-Quran dikatakan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau kamu melakukan hutang piutang, dicatat. Apa maksud perintah mencatat ini? Ada di sana jawami al-kalim, prinsip hukum umum, supaya ada keyakinan, kepastian atau validasi bahwa seseorang itu punya hutang piutang berdasarkan adanya dalil. Maka ayat menyuruh kita setiap melakukan sesuatu itu harus divalidasi supaya ada keyakinan mengambil sebuah keputusan. Kemudian juga dalam ayat yang lain digambarkan faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan melihat hilal maka berpuasa. Dalam konteks ibadah puasa ini secara filosofis
atau dalam konteks yang saya katakan tadi sebagai jawami'ul kalim, harus memiliki data, bukti, argumen, dan indikator ketika kita melakukan ibadah. Maka inilah yang disebut dengan yakin. Maka yakin dalam konteks fikih itu ada data, ada petunjuk, ada indikator, sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan dalil atau analisa kita. Bahkan pada konteks yang lain, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad. Kalau kamu berpuasa, di dalam ayat ini ada kejelasan benang putih dengan benang hitam. Maksudnya adalah kepastian, validasi. Maka kita tariklah jawami'ul kalim, petunjuk hukum umum atau al-ibrah bi umumil lafzi, petunjuk dari lafaz itu. Ada prinsip hukum umum ketika kita mengambil sebuah hukum, ada petunjuk yang bisa kita pegang. Maka inilah yang disebut dengan al-yakin dalam konteks fikih. Berdasarkan ayat ini, ada dawabit yang kita simpulkan bahwa sesuatu itu mesti memiliki validasi atau keyakinan berdasarkan petunjuk atau analisa kita. Sebagaimana yang diungkapkan tadi, makanya sabitan bin nazar awid dalil. Dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah, apa kata Nabi? Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an akhraja min batnihi am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma' sautan au yajida rihan. Apabila kamu merasakan, kata Nabi, ketika melakukan sholat, sesuatu yang meragukan Anda, apakah ini buang angin atau tidak, maka kata Nabi, jangan kamu meninggalkan masjid. Jangan kamu meninggalkan masjid, maksudnya adalah mengulangi wudhu. Kalau tidak ada indikator yang bisa Anda pegang, dugaan terkuat atau keyakinan bahwa wudhu itu batal berdasarkan yasma' sautan au yajid rihan. Kamu mendengar bunyi atau ada baunya. Maka hadis ini sebagai petunjuk munculnya kaidah ini. Sesuatu yang kita ambil kesimpulan hukum itu didasarkan pada petunjuk, dalil, indikator, ada dugaan terkuat, makanya sabitan bin nazar awid dalil. Apa yang ditetapkan berdasarkan dalil, indikator, atau dugaan terkuat, dan analisa kita. Kalau tidak ada kepastian yang bisa merubah hukum, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang lain. Inilah yang dimaksud oleh keyakinan dalam konteks fikih. Maka berdasarkan ayat petunjuk kaidah umum, jawami'ul kalim, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, keumuman lafaz tidak melihat kepada sebab, diambillah sebuah kesimpulan hukum fikih atau dawabit fikih bahwa keyakinan itu berdasarkan indikator petunjuk yang bisa dipegang. Maka oleh sebab itu ulama membuat kaidah fikih menjadi al-yakin la yuzalu bisyak. Sekarang kita masuk kepada contoh. Andai kata seseorang dia berwudu, kemudian dia melakukan sholat maghrib, kemudian dia menunggu sholat isya sambil berzikir, membaca ayat Al-Quran, atau mungkin berbincang-bincang dengan kawan. Ketika datang suara azan isya, dia mulai ragu, apakah dia buang angin atau dia tidak buang angin. Tadi kondisi dia dalam keadaan berwudu. Bila mana tidak ada dalil petunjuk yang bisa meyakinkan bahwa wudunya batal, maka kembali kepada hukum asal sesuai dengan keberadaannya tadi berwudu, maka dipandang secara keyakinan hukum fikih bahwa wudunya tidak batal. Jadi kaidah ini bisa dianalogkan kepada konteks yang lain sesuai dengan yang disampaikan oleh Umar, i'rifil amsal wa qisil umur. Ketahui, pahami baik-baik
contoh-contoh fikih kemudian dicontohkan kepada yang lain sesuai dengan perbandingan yang bisa mengambil kesesuaian hukum. Bila seseorang hakim bertanya kepada salah seorang suami, apakah engkau menjatuhkan talak? Kata dia tidak. Ditanya pada istrinya, apakah engkau ditalak? Dijawab oleh istrinya, betul, saya sudah ditalak. Tetapi tidak ada saksi yang bisa meyakinkan, tidak ada bukti yang bisa diambil kesimpulan selain apa yang disampaikan oleh suaminya, maka hukum dikembalikan kepada hukum asal sesuai dengan keyakinan bahwa mereka berdua ini adalah suami istri dan belum ada bukti yang meyakinkan terjadinya talak. Sebab suamilah yang memiliki lafaz talak. Kalau suaminya menyatakan tidak pernah menjatuhkan talak dan bukti indikator yang lain tak ada yang bisa dipegang, maka suaminya dijadikan sebuah kebenaran. Kalau suaminya yang berbohong, maka suaminya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si A menggugat si B. Kata si A bahwa si B ini punya hutang. Kata B, saya tak punya hutang. Bukti tak ada, catatan tak ada, maka yang digunakan adalah B. Sebab manusia ini lahir dalam keadaan tidak memiliki hutang. Maka inilah yang bisa diyakinkan. Kalau seandainya A mengatakan B memiliki hutang, kata B, betul, saya sudah membayar. Kata A, belum dibayar, maka yang digunakan adalah A. Sebab yang bisa diyakini B punya hutang. Yang meragukan adakah dia membayar atau belum, maka dikembalikan kepada hukum asal, maka B belum membayar hutang. Kalau A yang berbohong atau B yang berbohong, maka bertanggung jawablah di akhirat. Tetapi secara hukum yang bisa dipegang sesuai dengan keadaan, dengan realita yang ada. Pada contoh yang lain, umpamanya ada 3 saudara, yang 2 berada di kampung, yang 1 merantau jauh, tak pernah memberikan kabar berita pulang. Sementara bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggal, warisan mau dibagi. Apakah yang merantau jauh ini dia anggap masih hidup atau dipandang sudah meninggal dunia? Maka yang bisa meyakinkan adalah ketika dia berangkat dari rumah, ketika dia mau merantau dulu dalam keadaan hidup, maka secara hukum fikih yang meyakinkan tidak adanya bukti bahwa saudara dia yang merantau jauh itu dalam keadaan meninggal dunia, maka harta warisan ini tetap dibagi 3 atau dibagi 3 saudara. Ini tidak lepas dari teori-teori fikih lama yang digunakan dalam penetapan hukum. Tetapi dengan perkembangan sains bisa saja berbeda, atau memiliki teori alat yang lebih canggih, yang lebih memudahkan dalam penetapan hukum. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Kaidah fikih asasiyah yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak, berdasarkan jawami al-kalim al-ibra bi umumil lafzi yang diungkapkan oleh ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam.